Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Yudas mengkhianati Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak padanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya pesan guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan ini mengisahkan dengan jelas kepada kita ya pengkhianatan seorang yang kita percaya ya. Di dalam hal ini Yesus berbicara tentang Yudas Iskariot ya. Di mana dalam penginjil Lukas itu tadi, Yudas Iskariot ini pergi ya. Dia pergi kepada imam-imam kepala. Tentu di situ kita tahu bahwa Yudas Iskariot ini salah satu murid Yesus ya. Tetapi orang ini dalam arti tertentu ya materialistis juga ya orangnya. Jadi dia ingin mendapatkan uang, materi, apapun caranya. Dan dikatakan juga dia itu seorang pembohong ya. Mungkin menghabiskan uang kas mereka dan sebagainya. Dan mungkin karena keseringan memegang uang, sehingga dia dikuasai oleh uang itu ya. Dan karena itu, karena fokusnya pada uang, dia akan melakukan berbagai cara ya, termasuk pencitraan-pencitraan tertentu. Dan pada kesempatan ini, bagaimana kemudian ya, dia mengorbankan orang yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh seorang murid ya. Dia pergi kepada imam-imam kepala ya. Dan di sana terjadi sebuah negosiasi. "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Jadi, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu." Nah, itu artinya kan apa yang dia berikan, apa yang mereka berikan kepadanya. Kan supaya aku menyerahkan dia kepada kamu.
Ya sadis ya. Dia minta imbalan agar Yesus itu bisa diberikan kepada imam-imam kepala yang notabene adalah musuh-musuh Yesus yang selama ini mereka kejar ya, yang selama ini mereka menantikan atau menunggukan waktu yang tepat untuk menangkap Yesus dan mengadili dia. Tentu di sini ketika mendengar pernyataan Yudas itu yang mereka tahu salah satu murid Yesus ya, orang yang dipercaya Yesus ya. Mereka tahu semua bagaimana Yudas Iskariot ini memegang rahasia-rahasia dari Yesus ya. Dan oleh karena itu pun mereka membayar dia dengan 30 uang perak barangnya. Ya, menjual manusia ya dengan uang 30 keping perak ya. Dan bagaimana kemudian setelah itu Yudas ini mengatur strategi ya, agar memperoleh suatu kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Tentu dalam hal ini tidak mungkin Yudas menyerahkan Yesus itu dalam kerumunan orang banyak ya yang sedang mendengarkan dia. Atau di tengah dia sedang mengajar atau melakukan mujizat ya. Karena kalau demikian ya pasti Yudas itu akan dikeroyok banyak orang. Dan Yesus pun susah untuk ditangkap. Nah dalam situasi seperti ini kesempatan yang dimaksud itu adalah di mana Yesus berada dalam sebuah kesendirian, jauh dari keramaian. Ya, di sini tentu tempatnya itu adalah di Getsemani ya, ketika Yesus sedang berdoa sendiri dan para muridnya juga ikut, tapi berapa ya tertidur juga mereka. Disitulah kemudian karena Yudas tahu tempat itu ya, dia menunjukkan kepada para imam-imam kepala dan para imam kepala menyuruh pengawal-pengawal yang untuk pergi menangkap Yesus. Dalam kesendirian itulah Yesus ditangkap. Karena itu tadi dijual oleh Yudas Iskariot. Lalu dalam peristiwa makan Paskah itu ya, setelah Yudas tadi bernegosiasi dengan orang-orang atau imam-imam kepala itu ya, dia kemudian ikut makan Paskah ya bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan itu Yesus tahu bahwa Yudas sudah pergi melaksanakan tugasnya. Dia sudah menjual aku kepada imam-imam kepala dengan 30 keping perak. Sehingga dia mengatakan dalam peristiwa makan itu, Yesus mengatakan, dikatakan di situ, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Semua murid pun terkejut ya. Saya kira waktu itu kecuali Yudas ya. Menyerahkan siapa? Mereka bertanya, siapa Tuhan? Siapa yang menyerahkan engkau? Tapi Yesus tidak menyebutkan secara langsung ya orangnya. Ia hanya menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Tetapi tindakan orang itu tidak disetujui oleh Yesus ya. Perbuatan Yesus tidak dikehendaki oleh Yesus, oleh Allah. Mengatakan begini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik baginya ia tidak dilahirkan. Lalu Yudas ya dengan pencitraannya, dia pikir Yesus tidak tahu. Menjawab Yesus, bukan aku ya Rabi. Nah, pernyataan seorang pengkhianat ya. Yesus pun menjawab, engkau telah mengatakannya. Ya saudara, itu sebuah sindiran ya. Teman-teman saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini mungkin aspek dari Yudas ini juga menyangkut dalam diri kita masing-masing. Saya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya, yang punya kecenderungan untuk menghancurkan orang lain, punya kecenderungan untuk menjatuhkan orang lain. Dan ada kecemburuan sosial bisa jadi. Lalu mungkin lebih penting bahwa agar kita bisa memperoleh sesuatu yang kita inginkan, memperoleh banyak uang mungkin atau banyak materi, kita ingin mendapatkan sesuatu ya, reward ya, hadiah, penghargaan dan sebagainya.
Jadi hal itu kita lakukan dalam hidup kita, meskipun dalam hal sederhana. Tapi yang perlu kita ketahui, Yesus sendiri tidak mengakui hal itu atau tidak menghendaki perbuatan itu. Dia sangat marah dengan perbuatan itu, menjual sesama manusia demi kepentingan pribadi, menghancurkan sesama demi ambisi pribadi. Tuhan mengatakan itu dengan kerasnya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Celakalah orang yang menjatuhkan sesamanya, yang berusaha untuk merendahkan martabat sesamanya demi kepentingan dan ambisi pribadi. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sangat membenci perbuatan seperti itu. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita untuk kita renungkan dan refleksikan dalam hidup kita masing-masing. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.